Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu, bapak, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kajian kita ini bisa menjadi pengantar kita untuk memasuki surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Untuk mengawali kajian subuh hari ini, dua nabi bersinergi saling melengkapi. Judul itu bisa ditebak dengan mudah. Tapi sebelum ditebak, saya ingin konfirmasi dulu. Mana Pak Pur? Mic-nya Pak Pur? Ada. Coba kasihkan Pak Komarudin. Iya, Pak Komarudin. Aku senang dikomentari. Pak Komarudin, akhir-akhir ini lagi trendy jagat maya maupun jagat realita, namanya spirit doll. Pernah dengar spirit doll? Spirit doll itu boneka yang bisa berbicara, bernyawa, dan itu menjadi kegandrungan para orang-orang amtenar. Apa komentar Pak Komarudin tentang spirit doll? Silakan. Ya, memang kalau dilihat dari sejarah, Nabi Musa juga pernah menyelamatkan Bani Israel, dan mereka juga meminta yang Musa kita katanya satu patung. Nah, sekarang ini ada orang bikin boneka bernyawa, ya semua bikin, karena memang kebodohan. Dan Nabi Musa mengatakan, ya kalau sesungguhnya orang-orang yang bodoh itu katanya karena bodohan itu yang kemudian bikin boneka bernyawa, bikin rumah kota baru, negeri baru, buat orang sekarang yang takut, itu karena kebodohan. Iya. Kebodohan apa pura-pura bodoh? Oh, ada. Pandangan saya bodoh karena Nabi Musa mengatakan, ya Bani Israel sesungguhnya kaum yang bodoh. Ya, cukup. Kurang siji ki Pak Bandria mana? Nggak masuk lagi. Pak Bandria, sudah dapat teksnya Pak? Saya pingin Pak Bandria ngomentari teks itu secara singkat Pak. Jangan lama-lama. Apa yang ditangkap dari teks itu Pak? Saling menguatkan sehingga untuk meyakinkan tauhid Tuhan kita
Nah, cukup. Kayaknya dua orang itu menangkap dari teks itu. Dua nabi bersinergi, saling melengkapi. Itu jawab dua orang itu benar. Tebakannya adalah antara Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam. Itu tebakannya. Itu dan katanya yang nulis teks itu benar itu. Yang dimaksud itu adalah Nabi Harun dan Nabi Musa. Ada sekitar 20 tempat yang bercerita tentang Nabi Harun, bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Tetapi di 20 tempat itu kita dapati bahwa dua orang itu selalu diceritakan bersama-sama. Jadi ketika menceritakan Nabi Harun, di situ dimunculkan Nabi Musa. Ketika menceritakan Nabi Musa, Nabi Harun dimunculkan di situ. Berarti dua orang itu memang dipaketkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dipaketkan? Dua orang itu punya karakter yang berbeda. Yang disampaikan Pak Bandrio tadi benar. Nabi Harun itu Nabi Musa itu omongnya nggak jelas, tapi pikirannya jelas. Hatinya lebih jelas lagi. Omongnya nggak jelas, tapi pikirannya jelas, hatinya lebih jelas lagi. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kenapa omongnya nggak jelas? Karena makan api. Waktu kecil itu makan api. Itu yang salah satu menjadi penyebab kenapa omongnya nggak jelas. Makanya saya ingatkan kepada saya sendiri penjenengan semua, hati-hati kalau makan api. Makan api itu Pak, omongnya jadi tidak jelas Pak. Kalau Nabi Musa itu api beneran Pak, salah ngambil dimakan Pak. Kalau zaman akhir ini apinya berupa apa Pak? Gawat Pak, sarapannya api Pak. Coba pagi-pagi itu ada kopinya terus makan api Pak. Orang lihat tuh gawat, hebat, sarapannya api, siang makan api, malam nyedot api. Saya ingatkan, iso omongi iso cedal Pak. Gara-gara makan api kayak Nabi Musa alaihi salam. Iya, Allah Subhanahu wa taala lengkapi dengan kefasihan dari kakaknya. Nabi Harun itu kakaknya, Pak. Kakaknya itu kalau ngendikan, kalau bicara lemes, fasih, Pak. Nabi Harun itu, Pak, omongnya pintar, Pak. Orangnya fleksibel, Pak. Orangnya luas. Nabi Musa omongnya ngel. Orangnya tegas, Pak. Nabi Musa. Jadi dua hal itu, dua hal yang berbeda. Kalau digandengkan dari segi omongan cocok, Pak. Sampai Nabi Musa itu suruh menghadap sendiri, menghadapi orang itu nggak mau. Ngajak Harun suruh jadi wasirnya, menjadi juru bicaranya. Yang jadi juru bicara itu justru kakaknya, Pak. Yang jadi Rasul justru Nabi Musa alaihissalam, adiknya, Pak. Kakak beradik, dua-duanya Nabi, saling melengkapi, Pak. Ya. Yang satu berperangai halus, yang satu tegas, Pak. Kalau pengen tegas, keras, ya kayak Nabi Musa. Aku mikir Pak Komarudin kira-kira nurun Nabi Musa kira-kira. Ya Pak Komarudin. Kalau Pak Bandrian nurun Nabi Harun. Halus kira-kira. Nah, dua orang itu saling melengkapi. Kelahirannya pun saling melengkapi, Pak. Ketika itu diberlakukan hukum selang-seling, Pak. Setelah Fir'aun,
Ramses II itu bermimpi memutuskan perkara bayi-bayi dibunuh. Apakah setiap hari kalau ada setiap bayi lahir dibunuh? Jawabnya tidak, Pak. Yang sering kita dengar, Pak, dari orang, hukum yang diterapkan oleh Firaun itu pokok ada bayi lahir dibunuh, Pak. Setiap ada bayi lahir dibunuh, Pak. Itu yang kita dengar. Padahal ketika menerapkan hukum itu selang-seling, Pak. Tahun ini bayi-bayi dibunuh. Tahun berikutnya tidak. Tahun berikutnya dibunuh. Tahun berikutnya tidak. Tahun berikutnya dibunuh. Tahun berikutnya tidak. Seling-seling, Pak. Loh, kalau semua dibunuh, Pak, tidak ada keturunan, Pak. Habis. Enggak. Selang-seling menerapkannya. Nah, Nabi Harun dapat ilmu pas-pasan, Pak. Pas Nabi Harun dilahirkan, pas tidak ada pembunuhan. Akhirnya apa? Nabi Harun lahir dengan selamat. Pas Nabi Musa lahir, pas ada pembunuhan, akhirnya Nabi Musa dikintirkan ke sungai. Iya, akhirnya Nabi Musa ditaruh di sungai, Pak. Dilarung. Bukan larung sesaji, bukan. Nabi Musa itu dilarung, Pak. Kenapa? Kelahiran Nabi Musa ketika sedang pembunuhan. Ya, itu kalau dilihat dari sudut kelahirannya. Apakah dua orang itu bapaknya juga selang-seling? Jawabnya tidak, Pak. Bapaknya satu, Pak. Siapa bapaknya Nabi Harun? Jawabnya Imron. Imron, Pak. Mana Imron? Nah. Tapi ini Imron bapaknya Nabi Harun. Bukan Imron bapaknya Bunda Maryam. Dan bukan Imron Kebonsari, Pak. Kalau itu Imron Kebonsari. Tapi ini Imron bapaknya Nabi Harun. Imron bapaknya Nabi Musa. Ya, makanya dikatakan Harun bin Imron bin Qahis, ya, bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim Khalilullah. Jadi kalau dilihat nasabnya, memang nasabnya bagus, Pak. Imran putranya Qahis, Qahis putranya Lawi, Lawi putranya Yakub, Yakub putranya Ishak, Ishak putranya Ibrahim alaihissalam. Itu kalau dilihat dari segi nasabnya, Pak. Nasabnya memang luar biasa. Iya. Dia diangkat menjadi nabi. Kenapa diangkat menjadi nabi? Salah satu wasilahnya, Pak. Karena permintaan sang adinda tersayang, Pak. Yang meminta untuk dia ini diangkat, itu usulannya. Yang mengusulkan adalah Nabi Musa alaihissalam. Mengusulkan saudara itu boleh, Pak. Zaman dulu. Zaman dulu. Mengusulkan saudara menjadi pejabat, Pak. Kerasulan itu, kenabian itu boleh, Pak. Kalau sekarang kena KKN itu. Kena KKN. Sama seperti ketika kalau Rasulullah, setelah Rasulullah siapa Abu Bakar? Siapa Abu Bakar? Abu Bakar itu mertuanya. Mertuanya siapa? Mertuanya Rasulullah, karena Aisyah itu putranya Abu Bakar. Setelah Abu Bakar tidak ada, siapa? Umar. Umar siapa? Bapaknya Hafsah. Setelah itu siapa? Utsman. Utsman siapa? Mantunya Nabi. Setelah itu siapa? Ali. Ali siapa? Mantunya Nabi. Orang jahat itu pikirannya KKN, Pak. Padahal itu orang-orang baik, orang-orang luar biasa. Sama seperti Nabi Musa. Mengusulkan Nabi Harun alaihissalam karena Nabi Musa tahu betul betapa kompetensinya, kemampuan Nabi Harun alaihissalam.
Jadi sebetulnya kalau lihat kisah itu Pak, mengusulkan saudara itu boleh-boleh saja Pak, kalau itu memang berkompetensi. Begitu juga nabi-nabi, sebelum ada Nabi Harun ada nabi-nabi sebelumnya. Makanya ayatnya mengatakan summa ba'asna mim ba'dihim, kemudian kami bangkitkan mereka, kami utus mereka mim ba'dihim, dari setelah mereka, Musa wa Harun. Yang diutus adalah Musa dan Harun. Diutus kepada siapa? Ila Fir'auna. Nabi Musa dan Nabi Harun itu diutus ke Fir'aun. Fir'aun. Kenapa? Fir'aun jahat ketika itu Pak. Tetapi walaupun Fir'aun itu sejahat itu Pak, Musa dan Harun berbicara itu dengan lemah lembut Pak. Fa bima rahmatullah lintalahum. Dengan sebab rahmatnya Allah Subhanahu wa taala engkau berlaku lemah lembut. Kalau engkau keras, omongnya keras dan kasar, mereka itu akan meninggalkan engkau. Nah, Quran begitu. Tahu itu Nabi Harun. Nabi Harun itu berbicara dengan lemah lembut Pak. Kepada siapa? Kepada Fir'aun yang jahat itu Pak. Coba bayangkan, dan kita oper ke kita Pak. Kepada Fir'aun yang jahat seperti itu Nabi Harun ngomongnya lemah lembut Pak. Masa kepada kita orang yang cuma biasa-biasa kayak gini mau kasarnya setengah mati? Kita ini tidak lebih jahat dari Fir'aun Pak. Iya, tidak lebih jahat dari Fir'aun, tidak lebih menentang dari Fir'aun, enggak Pak. Oleh karena kita diperlakukan lebih dari Fir'aun, itu enggak manusiawi. Enggak. Ya. Nah, siapa yang ngomong-ngomong dengan kepada Fir'aun? Jawabnya Harun. Kenapa Harun? Harun itu menjadi juru bicaranya Nabi Musa alaihissalam. Wa malaihi, dan kepada malak-malaknya, kepada penguasa-penguasanya, pemimpin-pemimpinnya. Ini dua kubu yang berbeda. Harun dan Musa itu min Bani Israel, keturunan dari Bani Israel. Fir'aun itu dari Kipti. Kan pernah ada cerita itu, ketika Nabi Musa masuk ke kota, tahu-tahu ada orang bertengkar. Dua orang bertengkar. Didamaikan tidak mau. Salah satu ditempelin karo Nabi Musa. Ditempelin sekali aja tewas Pak. Ternyata yang ditempelin siapa? Orang Kipti. Oleh karena orang Kipti itu ke Bani Israel itu bencinya setengah mati Pak. Benci. Iya. Oke. Bi ayatina, dengan ayat-ayat kami fastakbiru. Kemudian mereka menyombongkan diri. Siapa yang menyombongkan? Fir'aun dan para pemimpin-pemimpin dan para kaumnya. Menyombongkan diri terhadap seruan Nabiullah Musa alaihissalam dan Nabiullah Harun alaihissalam. Oke. Wa kanu kauman mujrimin, dan mereka itu adalah kaum yang penuh dengan dosa. Iya. Apa yang bisa ditangkap di situ, Pak? Ternyata ketika Nabi Musa dan Nabi Harun mendatangi Fir'aun wa malaihi, dan pemimpin-pemimpinnya, pemukanya dan penganutnya, kemudian menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat itu tidak ditompo, Pak. Dia justru sombong. Tidak mau menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu masuk kauman mujrimin. Masuk ke dalam kelompok orang-orang kaum yang berdosa. Coba kita renungkan dengan kita. Bagaimana kalau kita ini diajukan ayat-ayat Allah pada kita, menolak atau tidak? Kalau kita sampai menolak, Pak, apa bedanya dengan kaumnya Fir'aun? Sama saja, Pak. Ayo,
Coba diajukan kepada kita. Belum tentu lah Pak orang itu mau. Satu contoh ya. Ketika ada orang tua meninggal, bapak mati, ibu mati, maka anak-anak itu menjadi pewaris. Coba ajukan ayat Quran bahwa orang laki-laki itu dapat 2, orang perempuan dapat 1. Kan pembagiannya kan orang laki-laki itu 2 kali dari orang perempuan. Coba ajukan gitu Pak. Mau nggak? Belum tentu semua orang mau. Maunya sama, padahal itu ayat Quran Pak. Nah, kalau itu diajukan Pak, maka banyak orang terjebak kepada kauman mujrimin, kaum-kaum yang berdosa. Kenapa? Karena menolak ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kelas ringan Pak. Ada kelas menengah. Coba ajukan ke istri panjenengan, Dek, ono ayat Quran suratun Nisa, masna wa sulasa wa ruba. 2, 3, ada 4, bagaimana Dek? Sudah Pak, yang penting bukan ayat itu. Jawab. Itu menolak secara halus Pak. Menolak. Kalau itu menolak, maka akan terjebak Pak. Terjebak itu. Terjebak ke kaumam mujrim. Ada kelas beratnya Pak. Apa kelas beratnya? Yang menolak bukan yang perempuan Pak. Yang laki-laki yang menolak Pak. Ayatnya sendiri ditolak sendiri Pak. Itu namanya terjebak Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun, kepada Fir'aun dan Malak dan pemimpin-pemimpinnya. Itu berkaitan dengan kehadiran Nabi Harun alaihissalam. Kemudian karena keterbatasannya Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah mengutus Nabi Harun, wa akhi Harun, dan saudaraku namanya Harun. Huwa dia asfal lebih fasih, afsahu, dia adalah lebih fasih, sim tafdil itu mini daripada aku, lisannya Nabi Harun itu lebih fasih daripada aku. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengutus Nabi Harun, Nabi Musa tahu kompetensi kemampuan dari Nabi Harun alaihissalam. Nabi Musa tahu. Yang diusulkan oleh Nabi Musa adalah kakaknya. Tetapi kakaknya berkemampuan untuk itu. Oleh karena dikatakan afsahu minni lisana. Dia lebih fasih daripada aku tentang lisannya, ucapannya, pidatonya dan sebagainya. Diangkat menjadi juru bicara. Jadi zaman dulu Pak, ngangkat pejabat itu Pak, seperti Harun ini, itu berdasarkan kompetensinya Pak, berdasarkan kemampuannya Pak, berdasarkan dengan apa yang dipunyai. Kenapa? Kalau sesuatu tidak diberikan kepada ahlinya, maka tunggu saja kehancurannya. Nah, tapi contoh ini masih bisa dipotong Pak. Banyak orang bisa menggelindingkan dengan cara yang lain. Ya Pak, kalau menjadi penguasa Pak, ya apa? Orang yang akan memimpin perdagangan orang adalah ahli perdagangan Pak. Iya. Orang yang akan memimpin industri, orang yang tahu tentang industri Pak. Kalau tidak tahu tentang industri, nanti jangan-jangan memimpin perusahaan dipimpin kayak pasar Pak. Atau kayak Pak Tani. Ngerti itu. Tapi itu terbantahkan Pak. Kenapa? Memimpin hutan itu bukan orang hutan.
Itu bantahan, Pak. Ya, saya ingin mengatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam mengusulkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diusulkan kakaknya, Pak. Kenapa diusulkan? Karena kakaknya memang berkompetensi seperti itu, Pak. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Bolehkah kalau kita punya anak kakaknya ngusulkan adiknya, Pak? Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Ojo sampai bersaudara itu tidak mikiri saudaranya, Pak. Jangan sampai gitu. Fasirhu, maka utuslah dia ma'iyah bersama aku. Rid'an lah sebagai pembantu. Untuk apa? Untuk membenarkanku, kata Nabi Musa alaihissalam. Ini akhafu, sesungguhnya aku takut sekiranya mereka mendustakan aku. Itu ketakutan Nabi Musa alaihissalam. Oke. Setelah diutus kepada Fir'aun, menghadap Fir'aun, untuk apa? Untuk berbicara banyak hal. Salah satunya, Pak, salah satunya untuk menyelamatkan Bani Israel. Untuk menyelamatkan Bani Israel. Kenapa menyelamatkan Bani Israel? Karena Bani Israel saat itu terpuruk, Pak. Bani Israel tidak ada harganya di hadapannya Fir'aun, Pak. Tertindas, Pak. Lalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa dan Nabi Harun. Diselamatkan mereka. Diajak keluar dari Mesir, Pak. Diselamatkan dia oleh dua utusan Allah Subhanahu wa taala. Selamatkan keluar dari ketertindasannya, Pak. Setelah keluar dari ketertindasannya, di tengah jalan berikutnya dapat berita bahwa Nabi Musa harus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menerima Taurat, Pak. Untuk menerima Taurat. Harus di mana dia? Harus naik ke Gunung Sinai. Naik, Pak. Jadi untuk mendapatkan wahyu itu, Pak, tidak serta-merta, Pak. Ada perjuangan yang luar biasa dari Nabi Musa alaihissalam untuk mendapatkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia harus lari ke Gunung Sinai selama 40 hari, harus bertahanus di situ, Pak. Jadi sama seperti kita, Pak. Untuk bisa mengerti ayat-ayat Allah itu, Pak, tidak cukup tidur-tiduran di rumah. Iya, kalau kita ambil pelajaran itu, sudahlah, tidur-tiduran di rumah itu tidak akan tambah ilmu. Paling tambah sakit semua badan itu tidur-tiduran itu. Iya. Itu ternyata Nabi Musa untuk mendapatkan ayat saja harus lari ke Gunung Sinai dan di situ bertahan selama 40 hari. Nah, umatnya dititipkan kepada sang kakak. Harun namanya, Pak. Dititipkan itu. Dibawa pergi, Pak. Tahu-tahu ada Samiri mengikuti, Pak. Namanya Samiri yang disebut Pak Komarudin itu. Samiri itu ikut di situ. Padahal Samiri itu bukan Bani Israel, Pak. Tapi bergabung di situ. Semua berjalan tegap, tapi Samiri itu berjalan dengan tangannya mengepal, Pak. Menggenggam. Samiri kalau berjalan tangannya menggenggam. Nanti kalau pulang tak lihat orang-orang. Orang-orang pulangnya tangannya menggenggam atau enggak. Lek sampai ngene, oh kayak Samiri. Samiri, tangannya menggenggam gini, Pak. Lalu apa yang terjadi? Nabi Harun berpidato. Katanya Nabi Harun, sungguh keluar kita dari ketertindasan ini ada sesuatu yang terikut oleh kita. Dan ada sesuatu yang milik kita tertinggal kepada mereka. Oleh karenanya yang bukan milik kita, saya ulangi, oleh karenanya yang bukan milik kita dan itu terbawa oleh kita, sekarang kita kumpulkan. Katanya Nabi Harun. Jadi barang-barang dan lain sebagainya yang ada di Mesir yang dibawa itu, Pak, itu akhirnya dikumpulkan dalam satu tempat, Pak. Dibuatkan lubang lalu dimasukkan situ. Yang terkatut, Pak.
Oh, zaman dulu, Pak, zaman dulu. Apa yang terjadi? Ternyata di situ yang katut yang terbawa banyak emas, banyak macam-macam perhiasan dan sebagainya, Pak. Ditaruh di situ. Lalu apa? Dibakar, Pak. Dibakar. Dibakar, Pak. Tidak dinikmati, Pak, tapi dibakar, Pak. Itu, Pak, kalau diterapkan hukum, Pak. Orang korupsi itu, Pak, tidak dimakan itu, Pak. Tidak dibawa pulang itu seharusnya. Apa yang terjadi? Ditaruh di situ, Pak, dimasukkan blok-blok di situ, lalu dibakar, Pak. Nasihatnya siapa? Nasihatnya Nabi Harun alaihissalam. Nah, Nabi Harun itu melihat Samiri tetap tangannya ngepel, Pak. Temannya mau masuk-masukkan, dia tetap gini. Lalu ditanya, apa yang dipegang ini? Yang dipegang itu apa? Tidak ngaku dia, Pak. Dipaksa, akhirnya dia bilang bahwa yang dipegang itu bukan emas. Yang dipegang itu adalah tanah. Yang dipegang tanah. Nah, pertanyaannya, kenapa yang dipegang tanah dan tanah yang bagaimana yang dipegang oleh Samiri itu? Yang dipegang Samiri itu adalah tanah yang bekas diinjak oleh malaikat. Malaikat Jibril. Jadi Samiri melihat, Pak, yang memimpin di depan itu, yang diikuti oleh Nabi Harun ketika membawa keluar orang-orang Bani Israel dari ketertindasannya, itu pasti malaikat Jibril. Bekasnya itu dipegang, Pak. Diambil, dipegang. Ayo coba. Orang kan ditiru-tiru itu kan. Diambil bekasnya. Bekas kakinya itu kan. Dipegang, Pak. Lalu dipaksa oleh Nabi Harun suruh lepaskan, suruh buang, itu nggak mau. Kecuali Nabi Harun mau berdoa. Pinter Samiri. Kecuali Nabi Harun mau berdoa, dia mau melepaskan. Karena Nabi Harun itu orangnya lemah lembut, orangnya fair, Mas. Lalu didoakan. Di tengah-tengah doa itu niat dari Samiri diucapkan oleh Samiri. Karena doa itu diikuti oleh niatnya. Nah, jadilah setelah itu terus dilempar ke tempat melemparkan emas itu, kemudian jadilah patung. Patung sapi, Pak. Bolong tapi. Apa keanehannya? Patung sapi itu bisa omong, Pak. Bisa omong, Pak, bisa mendeteksi omongnya orang. Siapa di dalam patung sapi? Ya jin, Pak. Setelah didoakan oleh Nabi Harun alaihissalam. Keyakinan mereka bahwa patung sapi itu hanya sebagai wasilah, Pak, sebagai perantara. Tetapi akhirnya patung sapi itu menjadi Tuhan bagi mereka. Oleh karenanya maka kembali lagi mereka terjebak kepada kesyirikan. Iya, pertanyaannya menjadi begitu. Terjebak lagi kepada kesyirikan. Nah, kesyirikan itulah yang menjadi poin penting, Pak. Kenapa Bani Israel itu binasa, Pak? Dan apa hubungannya dengan spiritual lagi berkembang saat ini, Pak? Kalau spiritual itu boneka yang bernyawa, atau kalau dulu itu apa? Jailangkung, itu diterus-teruskan, Pak. Bisa dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kebinasaan Bani Israel. Tidak direken, Pak, yang namanya Nabi Harun itu. Mereka asik dengan bonekanya, dengan patungnya itu, Pak. Asik dengan itu. Awal-awalnya jadi mainan, Pak. Tetapi yang berikutnya akan menjadi perantara, Pak. Yang berikutnya lagi akan menjadi tempat meminta, Pak. Ada step-stepnya. Kenapa menjadi hal seperti itu, Pak? Nah, itu adalah Bani Israel. Nabi Musa pulang dari menerima Taurat, menerima wahyu, melihat seperti itu muarah besar, Pak. Muarah besar. Apa poin yang ditangkap oleh kita? Ternyata, Pak, ternyata
Ketika ditinggal Nabi Musa 40 hari saja, orang itu kembali tersesat. Pelajaran untuk kita. Ketika kita lama tidak kajian, Pak, itu kesesatannya cenderungnya tinggi, Pak. Tinggi, Pak. Iya, tinggi, Pak. Kecenderungan tersesatnya itu tinggi. Lek tiap hari pengajian minimal tiap hari ada yang mengingatkan terus. Pas diingatkan, pas kenceng, pas lurus kita, pas mati, enak, Pak. Enak. Iya. Pagi-pagi berangkat di Al-Ikhwan, pulang sholat duha, mari sholat duha karena puasa istirahat kebablas. Oh, enak, Pak. Berbeda main TikTok, mau kaget mati. Mati ngikuti TikTok. Iya. Apa yang terjadi? Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu. Begitu juga wahyu itu ternyata dikeloroni berdua dengan Nabi Harun alaihissalam. Saling melengkapi dua itu. Inna auhayna ilaika. Sesungguhnya kami wahyukan kepada engkau. Kama sebagaimana auhayna kami wahyukan kepada ila Nuhin, kepada Nuh. Jadi dapat wahyu sebagai Nabi Nuh wa nabiyina dan nabi-nabi. Mimba'dihi dari setelahnya. Wa auhayna dan kami wahyukan ila Ibrahim kepada Ibrahim wa Ismail dan Ismail wa Yakub dan Yakub wa Ishak dan Yakub wal asbati dan anak cucunya. Dan Isa juga mendapatkan wahyu, wa Ayub juga mendapatkan, Yunus mendapatkan, wa Harun dan Harun juga mendapatkan wahyu. Jadi Nabi Harun itu juga mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wahyu itu untuk apa, Pak? Diberikan kepada kepada Nabi Musa, diberikan kepada Nabi Harun. Jawabnya apa? Untuk pedoman, Pak. Jadi ketika Nabi Musa itu membimbing umatnya, itu ada pegangan, Pak. Pegangan yang dipedomani bersama bagaimana hidup itu menjadi benar. Zaman dulu itu adalah Taurat, Pak. Jadi Nabi Musa, Nabi Harun itu yang dipegangi adalah Taurat. Dengan Taurat, berpegang teguh dengan Taurat itu, maka dia tidak akan tersesat. Zaman dulu itu. Ambil pelajaran kita. Kalau kita apa yang dipegangi? Taraktu fikum amrayn. Aku tinggalkan kepada engkau dua hal. Kalau engkau memegangnya dengan kerat, maka kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran was sunnah. Jadi yang dipegangi adalah Qur'annya, yang dipegangi adalah hadisnya, Pak. Kalau Quran hadis itu yang dipegang, Pak, janjinya kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Berarti zamannya Nabi Musa, Nabi Harun, wahyu itu digunakan sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Nah, kalau itu yang terjadi, persis kayak kita. Al-Quran dan Al-Hadis itu dipedomani untuk meniti perjalanan hidup kita. Gitu. Pegang itu Quran, pegang itu hadis. Insya Allah kita selamat, Pak. Bagaimana, Pak? Saya kan kemampuan untuk mengkaji Quran, hadisnya rendah. Ya datang ke sini, Pak. Kan banyak narasumbernya, banyak yang menjelaskan. Sebagaimana Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril untuk menjelaskan. Iqra ya Muhammad, bacalah ya Muhammad. Enggak, aku enggak bisa baca. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu dituntun, Pak. Cara belajar Rasul itu gitu. Belajar itu tidak langsung membaca. Saya punya teman bilang, kenapa kok susah-susah? Sekarang itu loh, buku-buku terjemah banyak. Membaca sendiri kan bisa. Ingat, Pak, ingat. Rasulullah itu didatangkan malaikat Jibril, kemudian dituntun, Pak. Belajar di dalam Islam itu dihafal dan dilafalkan, Pak. Quran itu.
dihafal dan dilafalkan, diucapkan oleh Rasul. Apa Rasul membaca teks ini? Enggak. Apa membaca buku? Enggak. Itu zaman dulu, ya zaman dulu sampai sekarang. Makanya sholat itu disuruh mengingat, Pak. Kenapa ben gak gampang pekun orang-orang itu, Pak? Menghafal itu. Mendapat wahyu, ternyata wahyu itu digunakan tentunya untuk mengukur. Mengukur apakah hidup kita, jalan kita ini benar atau tidak. Kalau jalan kita salah, maka kita akan tersesat jalan. Nah, termasuk apa yang dilakukan oleh Syamiri ini, dia termasuk orang yang sesat. Pengikut-pengikutnya tetap termasuk orang yang sesat. Dari mana mengetahui Syamiri dan pengikutnya sesat? Dari Taurat, Pak. Alat ukurnya jelas. Alat ukurnya Taurat, Pak. Diukur dengan Taurat, tersesat dia. Diukur dengan Taurat, syirik dia. Ukurannya jelas. Bisa nggak Quran digunakan untuk mengukur itu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi Quran digunakan sebagai alat ukur, sebagai petunjuk kehidupan kita, Pak. Jangan dibolak-balik. Jangan dibolak-balik. Apa yang terjadi berikutnya? Akhirnya apa? Marah Musa, Pak. Nabi Musa alaihissalam marah karena Nabi Musa tahu persis bahwa kesyirikan telah terjadi. Padahal kesyirikan itu kalau dibawa mati, sampai dibawa mati, itu menjadi dosa yang tidak terampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalik. Innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ayyushraka bihi syai'an, sekiranya disekutukan dengan sesuatu. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu. Hati-hati, Pak. Hancurnya Bani Israel diantaranya karena melakukan praktek-praktek kesyirikan. Iya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua nabi itu adalah Nabi Harun dan Nabi Musa. Saling melengkapi, salah satu contohnya saling melengkapi. Nabi Musa itu cedal, enggak bisa omongnya sulit. Nabi Harun omongnya fasih dan lancar. Itu saling melengkapi. Bersinergi iya, karena dua-duanya kerjasama untuk menyelamatkan Bani Israel untuk menghadapi Fir'aun yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi di antara kita dan saling melengkapi di antara kita, saya dan panjenengan semua. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan dari ibu-ibu. Ini karena ibu yang bertanya. Ini tidak sesuai dengan tema. Iya, coba. Yang barangkali bagi ibu mudah-mudahan pertanyaan itu sesuai dengan tema. Pertanyaannya dibaca aja. Selama ini pertanyaan dari Ibu Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri Yudi, bukan Pak Heri tanya. Apakah ada perasaan? Apa ada puasa Idris? Puasanya setiap hari. Apa ada hadisnya? Ada teman saya biasanya dia puasa Daud. Sekarang malah puasa Idris. Dia bilang sekarang ini Nabi Idris itu sudah berada di dalam surga. Apakah demikian?
Sudah? Iya. Disebut puasa Daud, disebut puasanya Nabi Idris. Kurang Pak, disebut puasanya Nabi Zulkifli Pak. Zulkifli. Iya. Kenapa disebut puasa Daud? Karena puasa Daud itu mengikuti puasanya Nabi Daud alaihissalam. Bagaimana puasanya Nabi Daud alaihissalam? Sehari puasa, sehari tidak. Itu Nabi Daud Pak. Sehari puasa, sehari tidak. Terus sehari puasa, sehari tidak. Itu puasa kayak gitu, itu adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Termasuk puasa sunnah yang baik. Nabi SAW kalau ditanya, ketika ditanya oleh para sahabat, itu merekomendasikan kepada kita untuk berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Ya, namanya puasa putih. Puasa putih itu bahasa Maduranya Yaumil Bid. Puasa putih Pak, bukan mutihnya orang Jawa Pak. Kalau orang Jawa itu makan nasi putih, nasi tok, 70-an, mari ngono 6, 5, 4, 3, 2, 1, terus sehari semalam tidak makan sama sekali, masuk di kamar yang gelap, terus tengah malam ada yang datang. Di tempat saya dulu begitu. Ya, bukan itu Pak. Yaumul Bid yang dimaksud adalah 3 hari di tengah bulan. Tetapi bulannya itu adalah bulan Qamariyah, bukan bulan Syamsiah. Mengikuti bulan-bulan Islam, 3 bulannya Islam, tengah bulan Islam, bukan tengah bulannya Nasrani Pak. Sekarang itu bulan apa? Februari ya. Nah, Februari itu bulannya siapa? Bulannya orang Nasrani Pak. Bulan kita bulan apa? Rojab, nah bener itu. Nah gitu. Jadi kalau yang dimaksud 3 hari di tengah bulannya adalah bulan Islam, itu akan masuk Pak. Karena bulan Islam itu isinya 29 atau 30. 30 bagi 2, 15. Berarti 29 atau 30. Kalau 29 bagaimana? 29 bagi 2 Pak. Bagi 2, jadi berapa? 14,5. 14,5 Pak. Tengah-tengahnya di situ. Ke sini. 13, 14, 15. Itu puasa Bid. Biasanya diumumno di WA orang-orang. Jangan lupa sekedar mengingatkan bahwa besok mulai puasa tengah bulan. Di hatinya berkata Pak, orang-orang tak beritahu bahwa sesuk aku ape poso. Kalau itu yang terjadi, batal Pak. Nah, sahabat bertanya kepada Nabi, Nabi aku lebih dari itu. Aku lebih dari itu. Untuk apa? Untuk berkemampuan. Oh kalau begitu, ditingkatkan. Bagaimana meningkatkannya? Seminggu 2 kali. Yaitu puasa hari Senin dan hari Kamis. Sahabat bertanya Pak, kenapa hari Senin? Hari Senin itu kelahiranku. Jadi Nabi itu Pak puasa untuk hari kelahirannya Pak. Coba saya tanya, boleh nggak kita berpuasa sunnah untuk hari kelahiran kita? Nabi ngelakoni itu Pak. Jangan mudah menentukan hukum itu. Nabi ngelakoni itu Pak. Kenapa kok hari Kamis puasa? Besok aku diperiksa. Nah, Nabi berpuasa Senin dan Kamis. Sahabat-sahabat bertanya kepada Nabi, Nabi aku lebih kuat dari itu. Aku masih kuat untuk berpuasa. Kalau masih kuat, puasa yang sunnah yang terbaik apa? Puasanya Daud. Puasanya Daud itu bagaimana? Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari itu puasa yang terbaik, Pak. Puasa sunnah. Yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti pertanyaan ibu, berarti
puasa tengah bulan, puasa Senin Kemis, puasa Daud, itu ada aturan syariat di dalam Islam. Boleh, Bu. Sekarang bagaimana kalau puasa terus-menerus? Puasa yang dilarang itu adalah puasa wisol, Pak. Puasa yang nyambung-menyambung. Wisol itu maknanya bisa jadi siang dan malam puasa terus, Pak. Namanya orang Jawa poso ngebleng. Jadi siang puasa, malam juga tidak berbuka. Nah itu terlarang, Pak. Itu nomor 1. Wisol terus-menerus, waktu hari raya juga berpuasa, Pak. Terus masih wis hari tasrik poso ae. Lah itu enggak boleh, Pak. Enggak boleh. Nah, itu namanya puasa wisol, terlarang. Jadi ibu-ibu yang terlarang kayak gitu ya, Bu. Bagaimana kalau setiap hari berpuasa, Pak? Setiap hari berpuasa. Sebagaimana siapa? Sebagaimana yang dilakukan Nabi Zulkifli dan Nabi Idris alaihissalam. Yang disampaikan ibu itu benar. Karena memang Nabi Zulkifli itu kalau siang berpuasa, Pak. Kalau malam berjaga. Dan yang ketiga dia bersabar. Pernah tak ceritakan di sini. Nabi Idris itu tiap hari berpuasa, Pak. Nabi Idris itu. Tapi bukan puasanya Nabi Idris. Nabi Idris berpuasa. Iya. Bagaimana untuk mensikapi itu? Ya, puasanya 1. Ya puasa Daud saja. Kalau masih kuat ya puasa sunnah. Puasa sunnah mutlak. Akhirnya tiap hari puasa, Pak, boleh? Ya boleh saja. Tapi kalau hari raya, hari tasyrik harus dibatalkan. Enggak boleh. Ya, enggak boleh ya, Bu. Kalau misalkan itu mau dihilangkan, kalimatnya al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu mewarisi para nabi. Apa yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya, sebelum dianulir, sebelum dimansuh, itu berlaku. Gitu ya, Bu ya. Kalau ke ibu, aku rekomendasinya ya puasa Senin Kemis atau puasa putih, kemudian puasa Daud. 3 itu kalau dilakukan semua, kira-kira tiap hari poso kok wisan itu. Hampir tiap hari kok itu ya. Nanti kalau tiap hari berpuasa, apalagi seorang ibu, saya sampaikan bahayanya. Kalau tiap hari berpuasa dan itu seorang ibu, yang menjadi bahaya kalau sewaktu-waktu bapaknya tersiksa. Menyiksa suami itu dosa. Kenapa? Suaminya siang-siang berkeinginan, mute muncul, Bu, aku poso, Pak. Aduh. Kudu dibatalkan itu. Ya, kemudian yang terakhir, apakah Nabi Idris sekarang sudah ada di surga? Kisah Israiliyah gitu, Pak. Kisah Israiliyah. Nabi Idris itu pernah naik ke langit, kemudian pengen dilihatkan neraka, pengen dilihatkan surga. Ketika diperlihatkan oleh malaikat kepada neraka, semaput Nabi Idris itu, Pak. Semaput. Ndak sadar, lalu digotong. Akhirnya siuman, wis gak mau pengen melihat neraka. Apa yang terjadi berikutnya? Dia pengen dilihatkan surga, seneng, Pak, melompat deh, Pak, lo pegangan ke kayu, Pak. Pegangan ke pohon, sehingga tidak mau keluar dari surga. Tapi itu cerita Israiliyah. Hati-hati, Pak. Ya. Itu cerita kapan surga untuk kita ini, apa sudah dibuka lawang, hisabnya juga belum. Sekarang itu belum, yaumul ba'ats, hari kebangkitan itu belum, Pak. Yaumul hisab juga belum. Lo kok ujuk-ujuk wis tengok-tengok di surga. Apalagi ditunggu siapa? Ditunggu bapaknya yang ada di surga. Loh, kok masuk duluan. Pak Komarudin saya protes, nyalip itu. Gitu ya, Bu. Itu yang diceritakan itu tentang
Nabi Idris tidak mati, Nabi Idris sudah ada di sorga. Cerita itu cerita Israiliyat. Israiliyat biasanya ceritanya bombastis. Gitu barangkali. Oke, terima kasih. Ini kenapa saya